Shalom saudara-saudari jemaat Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini Selasa 13 Oktober 2020 bersama saya Pendeta Lisa Ariyanti. Nas firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 13 di bawah perikop kebenaran yang sejati. Dan tema untuk renungan hari ini adalah melihat ke depan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat dan cinta-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas kesempatan saat ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjalani hidup dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Filipi pasal 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setiap kita punya masa lalu. Dan di masa lalu itu ada berbagai hal yang kita alami. Ada suka maupun duka. Ada banyak pengalaman baik yang manis maupun pahit. Yang baik ataupun yang buruk. Yang tidak bisa terlupa dari benak kita. Mengingat hal-hal yang baik yang pernah terjadi di masa lalu, tentu perlu untuk mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dan mengingat hal-hal yang buruk, pengalaman pahit, mengingat kesalahan, kegagalan di masa lalu, sesekali tak masalah. Sebagai pembelajaran yang berharga agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang. Tetapi saudara, tidaklah baik jikalau kita terus-menerus mengingat kepahitan, kegagalan, dan kesalahan di masa lalu, karena hal itu dapat membuat kita dihantui rasa bersalah, kegelisahan, kesedihan, sehingga kita menjadi susah move on, sulit untuk maju dan menjadi lebih baik. Tetapi ada juga orang yang justru ingin kembali ke masa lalu yang kelam itu. Inilah yang tidak dikehendaki Paulus terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula, khusus yang ada di Filipi. Paulus tidak ingin jemaat yang telah menjadi orang-orang percaya kembali mengingat dan menjalani kehidupan saat seperti mereka belum mengenal Kristus. Saudara, ketika Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku, artinya ia telah melepaskan dan meninggalkan kehidupan yang kelam di masa lalu. Sebagaimana kita tahu, sebelum mengenal dan percaya Yesus, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah seorang penganiaya jemaat, seorang yang sangat benci kepada orang-orang Kristen. Namun sejak bertemu Yesus, hidupnya diubahkan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 Paulus katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah sebabnya Paulus bertekad untuk melupakan dan meninggalkan masa lalunya yang kelam dan ingin fokus mengarahkan diri dan pandangannya pada apa yang di depan. Ia ingin menjalani hidupnya hanya untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, kita pun harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Mungkin kita gagal di masa lalu, lupakanlah itu. Jangan mengingat-ingatnya, apalagi mempersalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua yang telah terjadi. Mungkin kita pernah mengalami kepahitan yang amat sangat. Lepaskanlah itu. Mungkin juga kita pernah melakukan kesalahan yang fatal di masa lalu. Tinggalkanlah itu agar tidak membebani hati, pikiran, hidup, dan langkah kita.
Di dalam Kristus kita adalah manusia baru, pribadi baru. Maka arahkanlah pandangan kita ke depan dan teguhlah pada keyakinan bahwa Yesus Kristus dialah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Mampukanlah kami untuk melupakan dan meninggalkan masa lalu kami yang kelam, sebab di dalam Engkau kami adalah manusia baru. Kami sungguh mau mengarahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan, berjalan ke depan, dan percaya bahwa Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami. Amin.